Dan bismillah adalah tertulis dalam Al-Quran, itu ayat Quran. Sampai dalam surat Fatihah imam suka nggak dibaca. Imam Syafi'i mengatakan ini berarti ini bukannya sunnahnya Rasulullah, ini sunnah Muawiyah. Kalau sunnah Rasulullah pasti sesuai dengan Al-Quran, karena Al-Quran ditulis, karena ini Rasulullah sendiri ya atas perintah Allah bahwasanya bismillah ini sudah ditulis di awal surah. Rasulullah pasti mengamalkan sesuai dengan Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam, dan juga nikmat taufik dan hidayah serta nikmat bagaimana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ibadah puasa, mengalami kembali bulan puasa, bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala ingin menganugerahkannya kepada kita, yaitu orang-orang yang beriman, di mana ini adalah tiada lain sebagai refleksi dari besarnya nikmat Allah, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para hadirin dan hadirat sekalian, tadi sudah panjang lebar guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya Al-Quranul Karim sebagai pedoman bagi kita, sebagai petunjuk bagi kita, yang mana Al-Quranul Karim juga diturunkan di bulan suci Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sekaligus sebagai petunjuk, sekaligus Allah menjelaskan wa bayyinat, dan sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bagaimana kemuliaan bulan Ramadan ini tiada lain adalah bagian dari keberkahan Al-Quranul Karim. Ini bagian dari kemuliaan Al-Quranul Karim. Tapi banyak kaum muslimin saat ini meninggalkan Al-Quran. Al-Quran hanya dibaca sebagai sesuatu yang akan mendatangkan pahala, atau Al-Quran dibaca sebagai tabarrukan, mengambil barakah. Itu pasti, itu akan dapat insyaallah sesuai dengan keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa besar pahala membaca Al-Quran tersebut.
Akan tetapi justru tujuan dari membaca kita ini adalah agar supaya kita bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala pesankan di dalam Al-Qur'an. Ketika seorang mendapatkan surat atau mendapatkan SMS, kemudian dia baca tapi dia nggak paham isinya, maka manfaat dan pesan dari surat tersebut nggak bakal dia tahu, dan juga tidak bisa dia laksanakan karena dia sendiri nggak paham. Seperti itu. Jadi ini pentingnya kenapa Rasulullah SAW begitu memberikan gambaran besarnya pahala membaca Al-Quran, sampai setiap hurufnya akan mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan tentunya akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia telah melakukan satu kebaikan. Sampai kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun kamilah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat ganda. Ini standar dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap kebaikan yang kita amalkan, Allah berikan ganjaran 10 kali lipat. Ini juga gambaran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang mengamalkan satu kebaikan, mendatangkan dengan satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya 10 kali kebaikan. Tapi sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan, maka tidak dibalas kecuali hanya setimpal dengan keburukan tersebut. Ini tiada lain adalah menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah SAW menceritakan hal ini, betapa besarnya pahala membaca, ya, hendaknya kita bayangkan kalau dulu para sahabat Nabi ketika membaca Al-Quran, karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka, pasti mereka paham. Seperti itu. Dan hendaknya kita juga harusnya seperti itu. Ketika kita baca Al-Quran, harus kita berusaha untuk paham, agar supaya kita mengerti apa pesan Allah Subhanahu wa taala, apa perintah Allah Subhanahu wa taala, apa anugerah-anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana juga sekaligus bagaimana ancaman Allah bagi mereka-mereka yang menentang Allah, yang tidak mengikuti perintah-perintah Allah. Jadi kita tahu semua itu kalau kita faham. Jadi penting untuk memahaminya, kemudian mendalaminya. Setelah itu tentunya kita harus mengikutinya, karena konsekuensi dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang. Sedangkan kalau kita nggak tahu apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah kita larang, inilah bencana buat umat Islam. Akhirnya masuk berbagai cerita, berbagai riwayat yang macam-macam, yang terkadang bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan. Ini ya Pak, bagaimana pentingnya kita memahami Al-Quran. Satu contoh misalnya seperti kita lebih dengar riwayat daripada bukti yang otentik yang ada di hadapan kita. Misalnya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau tahu surat apa atau ayat apa yang paling banyak terulang dalam Al-Quran, ayat apa yang paling banyak terulang dalam Al-Quran? Itu Bismillahirrahmanirrahim.
Ini ayat Quran loh, bukan oh ini sisipan atau bukan. Ini ayat Quran. Dia tertulis dalam surat Al-Fatihah sebagai ayat yang pertama. Dan juga di dalam surat An-Naml juga tertulis ya dalam sebagai salah satu ayat di sana, yaitu ketika menceritakan Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman. Nah, ketika dibaca suratnya, di sana tertulis innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi tulisan awal dari suratnya Nabi Sulaiman itu bismillahirrahmanirrahim, tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kan kemudian kita bisa dilihat dari fakta-fakta sejarah bagaimana Rasulullah ketika mengirim surat kepada raja-raja. Ini kejadian ini setelah tahun ke-6 Hijriah atau tepatnya setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah berdakwah bukan saja kepada bangsa Arab tapi keluar bangsa Arab. Rasulullah dakwahi para raja, para kaisar Romawi ya, juga kaisar Persia, raja Mesir ya, dan berbagai pembesar-pembesar Rasulullah kirimin surat. Dan ini ada di museum sampai sekarang. Tulisannya diawali juga dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqal azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain, dan seterusnya. Jadi bismillah ini adalah merupakan suatu ayat dalam Al-Quran yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan agar ayat ini ditulis di setiap awal surah. Oleh karena itu kita dapati setiap awal surah ada Bismillahirrahmanirrahim. Diawali kan gitu ya, kecuali surat Al-Bara'ah, sehingga jumlah Bismillah yang di awal surah itu 113, ditambah di dalam satu Bismillah yang ada di surat An-Naml tadi, jadi jumlahnya 114, klop sama dengan jumlah surah dalam Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabinya untuk menulis? Ini otentik ya. Antum bisa lihat di buka di Google, ini ada di museum di Inggris, dulu museum di kaum muslimin yang pegang. Ketika perang salib kan banyak naskah-naskah Al-Quran atau naskah-naskah sejarah yang diangkut oleh tentara salib. Di antaranya yaitu yang ada di museum di Birmingham, Inggris. Itu di sana antum lihat, buka ya, lihat di sana tergambar ya Al-Quran tulisan pada masa Nabi. Sudah terkumpul seperti itu. Di sana yang terlihat adalah surat Thaha. Di awal surat Thaha tertulis di sana Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ini kan bukti otentik bahwasanya bismillah dari dulu sudah ada di setiap surah. Ya, dan sampai sekarang. Ya. Jadi bismillah itu adalah bagian dari Al-Qur'an. Nah, ini kan yang bukti otentik dan ada di dalam Al-Quran. Nanti kita akan pahami kenapa, apa hikmahnya, kenapa Al-Quran, kenapa Bismillahirrahmanirrahim ditulis, diperintahkan untuk ditulis setiap awal surah, kecuali surah Bara'ah tersebut. Kenapa begitu banyak ya berulang Bismillahirrahmanirrahim? Sebelum itu kita lihat bagaimana bukti sejarah ya, dan juga sampai kita ya, sekarang kita lihat ini setiap surah, awal surah di sana ada Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sepakat semua apa yang tertulis di dalam Al-Quran ini adalah ayat Quran.
Kalau yang bukan ayat Quran nggak ditulis. Seperti amin, amin bukan ayat Quran. Antum lihat di surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah ada nggak tulisan amin? Nggak ada, karena itu bukan ayat Quran. Ya, tapi itu ayatnya kita baca, kita mohon, itu permohonan, amin ya Allah kabulkanlah, seperti itu. Ya, setelah, karena di dalam surat Fatihah kita berdoa, ya kita mohon agar Tuhan dikabulkan. Tapi itu bukan ayat Quran. Dan bismillah adalah tertulis dalam Al-Quran, itu ayat Quran. Tapi lihat dalam riwayat, sampai sekarang dimasyarakatkan. Kalau orang baca awal surah Al-Quran nggak dibaca, sampai dalam surat Fatihah imam suka nggak dibaca. Ini kan berarti pengaburan terhadap ayat suci Al-Quran. Atau ini seperti yang diterangkan oleh Imam Syafi'i dalam Syarah Al-Minhaj yang ditulis oleh Imam Nawawi, meriwayatkan Imam Nawawi sendiri menyebutkan ini, bisa dilihat nanti ya di Syarah Al-Minhaj. Ini bacaan kaum muslimin, terutama kita ya, dari banyak di Indonesia ini ya, yang bermazhab Syafi'i pasti kenal tentang kitab ini. Syarah Al-Muhazzab halaman 3, juz ketiga halaman 349. Qala Syafi'i akhbarana Abdul Majid ibn Abdul Aziz an ibn Jurayj qala akhbarani Abdullah ibn Uthman ibn Khaytham anna Abu Bakr ibn Hafs ibn Umar akhbarahu anna Anas ibn Malik qala صلى معاوية بالمدينة صلاة يجهر فيها بالقراءة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسور التي بعدها حتى قضى تلك القراءة ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من شهد من المهاجرين من كل مكان يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للتي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدا. Ini dari Imam Syafi'i yang meriwayatkannya. Jadi ini melalui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Muawiyah sholat di Madinah. Anas bin Malik ngalamin ya. Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang umurnya panjang. Kalau nggak salah diriwayatkan sampai 130. Jadi sampai Muawiyah berkuasa, beliau masih hidup. Anas bin Malik mengatakan Muawiyah sholat di Madinah dengan sholat jahar. Sholat yang sholat jahar, yaitu sholat maghrib atau isya, kan sholat jahar itu kan. Nah, kemudian dia baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika baca Al-Fatihah baca Bismillahirrahmanirrahim li ummil Quran. Walam yaqra biha lis-suwari allati ba'daha. Tapi enggak baca ketika baca surah sesudahnya. Maksudnya surah-surah pendek ya, bukan surah pertengahan surah ya, surah-surah pendek yang harusnya ada bismillah, harusnya baca bismillah. Bukan itu saja, walam yukabbir hina yahwi. Ketika mau sujud enggak baca takbir. Kan harusnya baca takbir. Kemudian setelah selesai sholat ya, setelah selesai sholat falamma sallama nadahu man syahida minal muhajirin min kulli makan. Setelah dia salam, kemudian ribut orang-orang dari muhajirin ya, menyeru dia. Menyerunya dengan mengatakan apa? Asaraqtas salata am nasita. Kamu ini mencuri salat nih. Salat kamu kurang-kurangin. Kamu ini mencuri salat atau kamu lupa? Nah, dari riwayat ini ketika salat berikutnya akhirnya diulangi seperti itu. Diulangi bacaan itu. Nah, kemudian kan akhirnya kalau namanya pemimpin biasanya kan akan diikuti oleh orang-orang yang waktu itu kan penguasa ya, lama berkuasa Bani Umayyah.
Dan kemudian akhirnya sunnah ini diikutin oleh para pengikutnya, dibesar-besarkan seperti itu. Sehingga timbullah kemudian riwayat-riwayat. Oh, karena katanya sahabat Nabi ada aku yang mengatakan aku sholat di belakang Sayyidina Abu Bakar, belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya enggak baca bismillah ketika baca surah. Tapi sahabat lain mengatakan, ya, bahkan Abu Hurairah mengatakan, ya, Rasulullah kalau baca surat Al-Fatihah baca dengan baca bismillahirrahmanirrahim, dengan dipanjangkan bacaannya seperti itu. Jadi di antara riwayat ini saja saling bertentangan seperti itu, saling bertentangan. Imam Syafi'i mengatakan ini berarti ini bukannya sunnahnya Rasulullah, ini sunnah Muawiyah. Kalau sunnah Rasulullah pasti sesuai dengan Al-Quran, karena Al-Quran ditulis, karena ini Rasulullah sendiri, ya, atas perintah Allah bahwasanya bismillah ini sudah ditulis di awal surah. Rasulullah pasti mengamalkan sesuai dengan Al-Quranul Karim. Rasulullah yang perintahkan, kok masa Rasulullah nggak ngerjain gitu. Ini kan logikanya seperti itu. Dan ini sudah terbukti secara otentik bagaimana penulisan Al-Quran bismillah ada di sana. Tapi antum lihat, banyak imam-imam sekarang kalau mendengarkan, karena mendengarkan dari Masjidil Haram, oh dengerin katanya imamnya nggak pakai baca bismillah, ada riwayat hadisnya gitu, ikut-ikutan di sini nggak pakai baca bismillah seperti itu. Ini jadi ya, ketika nanti saya kan tadi bilang, yang nanti ketika kita disidang oleh Allah di yaumil qiyamah, yang menjadi referensi bukan kitab hadis tadi, riwayat hadis, kitab hadis apapun, ya, bukan jadi referensi nanti di yaumil qiyamah. Yang jadi referensi adalah Al-Quran. Sesuai enggak kelakuan kita, keberagaman kita dengan Al-Quran, atau kita keberagaman kita mengacu kepada bukan Al-Quran? Tolak ukurnya Al-Quran. Wal waznu yawma idzinal haq. Yang menjadi neraca pada waktu itu adalah Al-Haq, yakni Al-Quranul Karim. Faman thaqulat mawazinuhu, ya, faman thaqulat mawazinuhu faulaika alladzina humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina bima kanu Al-Araf, ya, jadi wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yajhadun, kalau enggak salah, ya. Lihat di dalam surah Al-A'raf sebentar. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan, ya, ini di awal surah Al-A'raf, ya, bima kanu biayatina yadhlimun, afwan. Ya, jadi setelah Allah mengatakan yang menjadi neraca nanti, yang menjadi acuan, yang menjadi tolak ukur, yang menjadi referensi nanti, ya, yaitu adalah Al-Haq. Yani Al-Haq yaitu apa? Al-Quran. Kebenaran mutlak adalah Al-Quran. Selain Al-Quran, ya, bisa benar, bisa salah. Faman thaqulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangannya, ya, karena amalannya sesuai dengan Al-Quran, tentu itu adalah menjadi amalan baik, menjadi sesuatu yang membuat timbangannya menjadi berat. Faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tapi waman khaffat mawazinu, barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, ya, arti karena, ya, bertentangan dengan Al-Quran. Allah katakan faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Bukan Allah yang membuat mereka rugi, tapi mereka merugikan diri mereka sendiri, karena Allah sudah berikan petunjuk kepada kita begitu jelas dalam Al-Quran. Kenapa, ya, mereka itu merugikan diri mereka sendiri? Bima kanu biayatina yadhlimun, karena mereka menzalimi ayat-ayat kami. Mereka enggak gunakan ayat-ayat kami, enggak menjadikan ayat-ayat kami ini sebagai referensi, sebagai petunjuk.
Ini seperti itu. Kita akan disidang oleh Allah. Ini hak ya, ini real nanti di yaumil qiyamah. Al-Qur'an yang menjadi referensi. Nah, seperti itu. Jadi kembali kita kepada banyak sekali riwayat-riwayat yang kadang-kadang membuat kita akhirnya rancu dalam beragama ini. Tapi kalau kita jadikan Al-Quran sebagai referensi utama, sebagai rujukan, bukan kita nggak boleh ngambil riwayat, kita ambil riwayat yang sejalan dengan Al-Quran, yang sesuai, banyak. Ya. Bukan kok anti kita angketir kepada riwayat-riwayat hadis, kitab-kitab hadis. Tidak. Ya, para ulama sudah berjasa misalnya menyisir dari segi sanadnya, tapi dari segi matannya pun harus kita sisir, kita harus perhatikan sesuai enggak dengan Al-Quran. Kalau enggak sesuai, ya kita tinggalkan seperti itu, karena itu tidak menjadi referensi. Tapi kalau yang sesuai kita pakai, banyak yang sesuai seperti itu. Ya. Jadi bukan berarti ini inkarus sunnah, mengingkari sunnah. Nah, itu juga salah lagi. Kalimat sunnah itu ya, kita sama sekali tidak mengingkari sunnah. Kalimat sunnah itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi yang itu pasti, kalau sunnahnya Nabi itu pasti sesuai dengan Al-Quran, karena Nabi adalah orang yang paling mengamalkan Al-Quran. Andai kata ada amalan Nabi yang bertentangan dengan Al-Quran, itu pasti bohong. Itu kedustaan, dan berdusta atas Nabi itu ancamannya keras. Ya, sama seperti berdusta atas nama Allah. Yang banyak dulu orang-orang Yahudi dahulu berdusta atas nama Allah. Karena dulu kitab suci terdahulu tidak dijamin oleh Allah keotentikannya. Jadi orang-orang Yahudi berani berdusta atas nama Allah, mengatakan Allah mengharamkan ini padahal Allah tidak mengharamkan ini, Allah menghalalkan ini padahal itu diharamkan oleh Allah. Dirubah-rubah. Termasuk tentang ciri-ciri Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad SAW, disebutkan secara jelas di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Tapi ditutup-tutupi, dibuat kabur. Nabi terakhir Nabi Muhammad ini bukan Nabi yang dijanjikan. Itu kelakuan mereka seperti itu. Yang dijadi sasaran untuk dirubah apa? Kitab-kitab sucinya. Karena kitab suci nggak bisa, karena tidak dijamin, kitab suci terdahulu tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak jamin? Karena pada waktu itu Nabi masih terus diutus, ya. Kalau Al-Qur'an kenapa dijamin? Kok kan sama-sama firman Allah. Iya, karena Al-Qur'an dijamin karena setelah Rasulullah meninggal tidak turun lagi wahyu. Ya, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini nabi terakhir. Oleh karena itu, demi kemaslahatan umat Nabi yang hidup jauh dari masa Nabi, Allah jaga kemurnian Al-Quran. Jadi mau kutak-katik Al-Quran nggak bisa. Tapi yang dikutak-katik adalah jadi sasaran kebohongan adalah Rasulullah. Buatlah riwayat-riwayat yang mendiskreditkan, yang menyimpangkan dari sunnah Rasulullah. Sunnah Rasul pasti sejarah dari Al-Quran. Ini kalau kita mau tahu sunnah Rasul, baca Al-Quran, akan tergambar bagaimana perilaku Rasul. Ketika Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, misalnya, wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian penuhi janji. Wah, kita tahu bagaimana Rasulullah SAW begitu memegang janjinya. Ketika perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku benar, ya, pasti Rasulullah orang paling benar. Ketika larangan untuk berkhianat, pasti Rasulullah orang yang paling amanah menjauhi khianat. Ya. Begitulah ya, kita akan tahu gambaran tentang Nabi kita ini melalui Al-Quran. Ini juga kalau kita paham Al-Qurannya, kalau kita baca maknanya, bukan hanya baca tapi nggak paham artinya, ya. Nggak tahu gambaran. Akhirnya tadi kita disimpang siurkan oleh riwayat-riwayat. Termasuk tadi, kenapa kok jadi umat Islam ada yang sekarang, ini paling nyunnah kayaknya nih, kalau baca Al-Fatihah nggak baca Bismillah. Padahal ini tertulis dalam Al-Quran. Dan uniknya tidak seperti di surah-surah yang lain, di surah Al-Quran
tertulis sebagai ayat pertama, karena Al-Quran ini Allah sebutkan sebagai nama lainnya adalah As-Sab'ul Mathani. Al-Quran ini adalah 7 ayat yang sering diulang-ulang. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau sab'am minal mathani, maksudnya surat Al-Fatihah, wal Qur'anal azim, dan Al-Quran aku berikan kepada engkau. Seolah-olah surat Fatihah ini karena begitu pentingnya, karena surat Al-Fatihah merupakan ringkasan dari Al-Quran, ya. Surah Al-Fatihah ini kandungannya itu secara garis besar tentang Al-Quran. Seperti kalau karangan buku, kalau kita mau baca isi bukunya, baca muqaddimahnya, pendahuluan itu biasanya menggambarkan apa yang ada di dalamnya. Karena kalau dikasih buku, ini tebal banget nih bacanya, buku bahasa Indonesia ya, tapi mau tahu isinya apa, baca aja pendahuluannya, baca daftar isinya. Oh, tahu secara garis besar buku ini berbicara tentang apa, seperti itu. Nah, Al-Quran lihat tulis, buka aja di Al-Quran yang di hadapan antum, Bismillahirrahmanirrahim, tulis ayat pertama seperti itu. Ini kok nggak dibaca, ya? Padahal kalau kita mau gali bagaimana makna hikmah kenapa Bismillahirrahmanirrahim diulang sampai 114 kali sebanyak jumlah surah yang ada di dalam Al-Quran. Ini tiada lain adalah ingin menggambarkan, menerangkan kepada kita betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, ya, artinya kita mulai bacaan kita ini dengan menyebut nama Allah. Kita menggantungkan amal kita ini dengan Zat yang Maha Kuasa, yang bisa merubah segala sesuatu, yang bisa melancarkan usaha kita, yang bisa membuat, ya, sesuatu bisa hukum-hukum dan ketetapan Allah yang sudah tetap sekalipun bisa berubah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena kekuasaan Allah adalah mutlak. Kita bergantung kepada Zat yang Maha Besar, yang Maha Agung, ya, yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta ini. Itulah makna ketika kita baca Bismillah. Oleh karena itu Rasulullah katakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala hal yang penting, segala urusan yang penting yang enggak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu terputus keberkahannya. Abtar, ya, terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, contohnya kan tadi bagaimana Nabi Sulaiman ngirim surat diawali Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ngirim surat kepada orang kafir kan, ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Karena memang artinya makna dari Bismillahirrahmanirrahim artinya upaya kita, apa yang kita kerjakan, kita usahakan, itu tidak lepas dari, ya, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah agar supaya dalam usaha kita, ya Allah, kita mulai dengan nama-Mu. Dengan dalam usaha kita, ya Allah, kita juga memohon pertolongan dari-Mu, ya Allah, agar supaya usaha kita, Allah, mudahkan. Seperti itu. Itu mana dalam dari Bismillah. Ketika kita baca Bismillah, jangan hanya baca Bismillah seperti, ya, karena udah biasa di lidah Bismillahirrahmanirrahim begitu. Tapi harus kita pahami, resapi mana Bismillah ini. Juga di samping itu makna Bismillah terdapat asma Allah di sini yang menjelaskan tentang bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan Allah sebagai Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ini semuanya sebenarnya kedua nama ini dari kata rahim, arti merahmati. Tapi masing-masing kalimat ini memiliki makna yang luas. Sebagian ulama memahaminya Ar-Rahman artinya rahmat Allah yang menyeluruh, ya, kepada hamba-hambanya. Baik dia itu kafir atau mukmin tetap mendapatkan rahmat Allah. Ini betapa luasnya rahmat Allah.
Allah sebutkan kan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya bagaimana? Waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilaik. Tuliskanlah buat kami di dunia ini segala kebaikan dan juga di akhirat. Inna hudna ilaik, sungguhnya kami ini kembali kepada Engkau ya Allah. Kami senantiasa ya, hudna bermakna sama seperti taba ya, kembali, atau thaba ya. Kami kembali kepada Engkau ya Allah. Allah kemudian menjawab, qala adabi usibu bihi man asya min ibadi. Adabi usibu bihi man asya. Allah mengatakan, azabku akan aku timpakan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Jadi siksaan Allah gambarkan enggak menyeluruh, tidak. Usibu bihi man asya, aku akan timpakan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Tapi bagaimana tentang rahmat Allah? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah. Dalam segala ciptaan ini terdapat rahmat Allah. Di alam semesta ini begitu banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang Allah ciptakan di alam ini, di alam semesta ini, selalu semuanya itu baik. Biasanya yang merusak adalah kita-kita ini. Ya, ekosistemnya, segala sesuatu yang Allah ciptakan begitu serasi, begitu cocok buat kita. Tapi kadang-kadang kemudian kita yang rusak. Apakah udaranya, ya, apakah oksigennya, semua sesuai. Tapi manusialah yang terkadang membuat kadar oksigen menjadi rusak, kadang udara menjadi keruh, seperti itu adalah ulah manusia. Kemudian Allah perjelas lagi, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Rahmatku ini menyeluruh, semua mendapatkan, sampai tadi orang kafir pun ya dapat rahmat Allah. Artinya rahmat yang umum. Ya, kita menghirup oksigen, mereka menghirup oksigen. Kita mencari rezeki, Allah berikan rezeki. Ya, mereka pun mencari rezeki, Allah berikan rezeki. Ini ada rahmat Allah. Ini makna dari kata Ar-Rahman tadi. Tapi Allah akan tetapkan rahmat khususnya ini lilladzina yattaqun, kepada orang-orang yang bertakwa, wa yu'tunaz zakah, dan menunaikan zakat. Ya, karena orang yang menunaikan zakat dia berbagi kepada sesamanya. Dia berbagi kepada orang-orang miskin, ya, karena itu adalah simbol dari rasa kasih sayang. Ya, kata Nabi, man la yarham la yurham. Orang yang enggak punya kasih sayang enggak akan dirahmati oleh Allah. Ya, Allah, kenapa Allah enggak sebutkan ya, amalan-amalan ibadah-ibadah yang lain, tapi yang ditonjolkan wa yu'tunaz zakah? Karena di dalam menunaikan zakat dan berinfak ini tercermin rasa rahmat seseorang. Ya, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, kata Nabi. Orang-orang penyayang itu akan disayang oleh Allah Ar-Rahman. Faman la yarham la yurham. Orang yang tidak memiliki rasa rahmat, tidak memiliki rasa kasih sayang, enggak akan dirahmati oleh Allah. Ya, Allah sebutkan secara khusus di sini. Walladzina hum, lihat kembali, walladzina hum biayatina yu'minun, dan Allah akan khususkan rahmatnya ini kepada mereka-mereka yang beriman dengan ayat-ayat kami. Kembali lagi kepada Al-Qur'an. Ya, kemudian diteruskan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzina alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil, dan seterusnya. Baca surat ya, Al-A'raf ayat 156 157 ya, sampai di akhir 157 ya, yang menceritakan bagaimana orang yang mengikuti Rasul dan membelanya
Ya, dijelaskan lagi wattaba'un nural ladzi unzila ilaihi, dan mengikuti nur yang diturunkan kepadanya. Nur yang diturunkan kepada Nabi adalah Al-Qur'an. Ya, yang tadi sudah terangkan oleh Ustaz Husain ya. Jadi mereka yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kembali kepada makna bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahman ini rahmat yang umum. Kalau Ar-Rahim ini para ulama menerangkan, para mufassir menerangkan, ini rahmat yang Allah khususkan kepada kaum mukminin yang beriman. Ya. Seperti firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu sangat rahim kepada kaum mukminin. Ya, oleh karena itu yang mendapatkan rahmat ya di akhirat nanti adalah orang-orang yang beriman. Ya, orang yang tidak beriman tidak akan masuk ke dalam surganya Allah, karena syarat masuk dalam surganya Allah alladzina amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh, dua syaratnya. Ya, dia beriman tidak beramal soleh, maka keimanannya itu palsu. Tapi orang yang beramal soleh tidak beriman, ya, amalnya sia-sia nanti di akhirat. Di akhirat ya. Tapi Allah kan maha adil. Bagaimana kalau di dunia ada kita dapati orang-orang yang baik, dermawan, wah, dia bantu orang, ya, dia hubungannya silaturahminya baik, ya, selalu menolong orang seperti itu, selalu berbuat kebaikan, tapi dia nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maha adil, pasti Allah balas. Dalam ayat yang maknanya secara umum, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini makna secara umumnya, bukan makna ketika di akhirat. Makna secara umurnya Allah Subhanahu wa taala katakan, barang siapa yang melakukan kebaikan pasti dia akan lihat balasannya. Dia akan dapatin. Ya, bagi mereka, makanya mereka yang tidak beriman kepada Allah tapi mereka baik orangnya, Allah akan balas di dunia, tapi Allah akan balas di dunia, arti dimurahkan rezekinya, dicintai oleh masyarakat karena dia berbuat baik bagi ya, kehidupannya tentram, dan Allah berikan kebahagiaan di dunia, balasan di dunia, tapi di akhirat enggak. Di akhirat Allah katakan innama a'malul ladzina kafaru kasarabim biqi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a. Amalnya orang-orang yang kafir di akhirat nanti adalah bagaikan fata morgana, yang orang yang haus merasakan menganggap itu adalah air. Orang yang merasa haus melihat fata morgana ini bagaikan air. Ya, ketika dijumpai nggak ada kan, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana amal orang-orang kafir ya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia di dunia baik, pasti Allah balas dia di dunia, karena Allah maha adil ya. Tapi di akhirat adalah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana orang yang nggak beriman kepada Allah kok mendapatkan kebahagiaan di akhirat ya? Dia sendirinya tidak beriman kepada Allah dan nggak beriman kepada yaumil akhir. Jadi perbedaan itu. Ar-Rahman jadi rahmat Allah yang menyeluruh ya, Ar-Rahim ya, rahmat Allah yang khusus bagi kaum mukminin ya, sebagai ulama menafsirkan seperti itu. Dan juga makna Rahman ini ya, makna kata atau nama Rahman ini khusus bagi Allah ya. Jadi nggak boleh digunakan kepada selain Allah ya. Kalau kita namakan Abdurrahman ya nggak masalah ya, tapi kalau Ar-Rahman ini tidak disifati dengan nama ini hamba-hamba Allah ya. Nah, oleh karena itu Allah berfirman, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Serulah nama Allah, ya Allah atau ya Rahman ya, seperti itu. Ini dua nama ini yang tidak disematkan kepada hamba-hamba Allah ya, tapi nama yang lain
ya boleh kita sematkan kepada hamba Allah, ya. Oh, dia penyayang, seperti Rahim, ya. Rauf itu nama Allah juga, asma Allah, tapi Rasulullah pun disebut, ya, bil mu'minina raufur rahim, ya. Dan juga kaum mukminin disebut ruhama'u bainahum. Para pengikut Nabi Muhammad SAW disebutkan asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ruhama ini jamak dari rahim. Jadi para pengikut Nabi sifatnya mereka adalah rahim, ya, penyayang terhadap, ya, sesama mereka, seperti itu. Nah, ini dari makna bagaimana Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim yang menggambarkan, ya, akan rahmat Allah yang begitu luas, ya, kasih sayang Allah yang begitu besar kepada hamba-hambanya. Disematkan di setiap ayat-ayat Al-Quran ini menggambarkan bahwasanya apa-apa yang ada di dalam surah-surah Al-Quran ini, ya, baik itu berita-berita gembira atau ancaman, ya, perintah-perintah atau hukuman seperti itu, ya, kan ada hukuman misalnya pencuri dipotong tangannya, ya, seperti itu. Itu semuanya adalah cerminan dari rahmat Allah. Bagaimana hukum qisas? Kan hukum qisas nampaknya kan kejam, orang dibunuh kok dibunuh lagi, seperti itu. Ini adalah sebenarnya ini rahmat Allah. Kalau ini tidak diterapkan, orang akan gampang membunuh orang lain, akan remeh bagi dia, ringan bagi dia, menghilangkan nyawa orang lain. Tapi dengan adanya hukum qisas, orang akan menahan diri karena dia khawatir kan nanti kalau dibunuh dia akan dibunuh lagi, seperti itu. Oleh karena itu Allah katakan di akhir surah Al-Qisas, ya, di ayat Al-Qisas, wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam hukum qisas yang nampaknya serem seperti itu terdapat hayatun, terdapat kehidupan, karena ini akan menjamin kehidupan masyarakat umum, seperti itu. Begitu juga tentang hukum mencuri, ya, dipotong tangannya, atau ayat-ayat hirabah yang begitu kelihatannya dahsyat. Ini sebenarnya adalah rahmat bagi hamba-hamba Allah semuanya. Lihat, kalau ada orang yang mencuri, ya, bukan mencuri karena kelaparan, ya, hukum Islam pun, ya, tidak hantem kromo begitu. Ada orang yang mencuri karena kelaparan, dia mencuri, nggak dihukum, dia nggak dihukum, ya. Akan tetapi ada orang yang sudah kaya, gajinya miliaran per bulan, masih mencuri. Ini mencuri, yang dicuri bukan itu, mencuri negara lagi, harta negara, membuat sengsara rakyat. Ini namanya hirabah. Menurut ayat hirabah bukan potong tangan lagi, ini harusnya lebih berat dari itu, sampai bisa dihukum mati, seperti itu. Lihat, kalau dicegah ini, ya, diberitahukan kalau melakukan ini pencurian yang begitu menyengsarakan bangsa ini, hukumannya adalah hukuman mati, pasti mereka jerah. Ketika mereka jerah, kan kesejahteraan harta rakyat ini kan akan dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia, kan ini akan menjadi rahmat buat mereka. Jadi tidak ada perintah, tidak ada larangan, ya, di dalam Al-Quran ini, melainkan itu berisi rahmat Allah. Oleh karena itulah Allah cantumkan di setiap ayat ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, untuk mengingatkan kita, apapun yang kamu baca di sini tidak lepas dari rahmat Allah. Oleh karena itu taatilah, ikutilah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana dengan surat At-Taubah? Kalau barang enggak ditulis, Allah memang tidak perintahkan untuk ditulis di sana, ya. Tapi uniknya di akhir surat At-Taubah, Rasulullah di sana ada sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir surat At-Taubah, walaupun di awalnya tidak ditulis Bismillahirrahmanirrahim, tapi di akhir surat At-Taubah di sana ada sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, artinya apa yang didakwakan oleh Nabi ini, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak lepas dari rasa kasih sayang, ya. Laqad ja'akum
rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari bangsa kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat baginya apa yang kalian derita, harisun 'alaikum, beliau sangat berminat untuk menyelamatkan kalian. Kemudian ditutup bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah ini begitu raufur rahim, begitu welas asih, begitu kasih sayang dengan kaum mukminin. Ayat ini walaupun di sana di dalam ayat surat Taubah menceritakan tentang peperangan di sana, ya, tapi kembali lagi sebenarnya itu pun tidak lepas dari kasih sayang Allah, ya, karena peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah untuk mencegah kezaliman dan juga untuk membela diri. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan kepada mereka-mereka yang berperang, kepada kaum mukminin untuk berperang. Kenapa? Karena mereka dizalimi. Ya. Kalau kezaliman ini tidak dicegah, akan merata kezaliman, dan juga ini akan membuat sengsara umat manusia. Dalam ayat yang lain Allah katakan walaula daf'ullahi ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatun wa masajidun, ya, alladzi yuzkaru fihi ismullah, ya. Andai kata Allah tidak mencegah kezaliman satu bangsa terhadap bangsa lain, yaitu dengan bangsa yang semena-mena, gak dicegah dengan dilawan dengan peperangan, pasti nanti bangsa tersebut akan berbuat semena-mena, yang akibatnya akan, jangankan manusia, ya, tempat-tempat ibadah, baik bukan ibadah kaum muslimin saja, masjid-masjid, tapi disebut biara-biara, ya, gereja-gereja, semuanya akan hancur akibat kezaliman suatu kaum. Jadi itu hikmahnya kenapa Allah izinkan adanya peperangan. Ini juga bagian dari rahmat Allah untuk menjaga ketentraman suatu umat, suatu bangsa. Jadi apa yang diceritakan dalam Al-Quran ini tidak lepas dari, ya, awalnya, yaitu Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.